Jangan suka kumpul sama BSH. Tahu BSH? Barisan Sakit Hati. Kalau engkau ngumpul-kumpul sama BSH, Barisan Sakit Hati, imanmu akan rontok, saudara sekalian. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas si Doraemon Panci ya guys ya. Berarti Rismon dan juga Roy Suryo guys. Di sini saya sudah menemukan video tentang yang lagi ramai pula, itu masalah pria bertopeng ya guys. Itu di Sentana TV pastinya itu sudah terbongkar. Oh pantas ya guys ya, kemarin saya khususnya selaku anggota YouTuber Nusantara kemarin kan ke Polda Metro Jaya. Tapi faktanya mereka tidak datang. Beneran guys, ini Panci beneran takut kalau mereka kemarin datang langsung diangkut. Kan sudah dibilang sama saya, mau nggak datang pun nanti di panggilan 2 ataupun 3 maksimal ya guys ya, pasti dijemput paksa. Kalau sudah dijemput paksa, wah malah berabe itu. Katanya benar, katanya 11 triliun apa ya, 11.000 triliun bahwa ijazah Pak D Jokowi palsu. Kok pas diundang oleh Polda Metro Jaya mangkir. Terus juga di sini ada video tentang gelar dari si Doraemon ya guys ya, si Rismon guys itu ya disuruh dicabut oleh Universitas Yamaguchi Jepang. Loh. Ini kenapa ini? Ya, karena pihak dari Universitas Yamaguchi ataupun yang dari Jepang itu ya guys ya, itu tidak mau universitasnya ataupun lembaga sekolahnya dibawa-bawa. Padahal si Doraemon ataupun Rismon itu bukan lulusan dari Universitas Yamaguchi. Judulnya ya guys ya, maling teriak maling. Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Kapan gelar perkaranya? Ini pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Ketololan ya guys ya, bukan kebodohan ataupun bukan kegoblokan. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Bang, saya diundang. Nah, ini guys, ini pria bertopeng itu ya guys ya, yang lagi viral di Sentana TV. Dia langsung jujur mengatakan, kenapa Roy Panci bisa tidak mau hadir. Ya guys ya, bukan masalah pengacara guys, ini faktanya. Oleh polisi katanya. Tulisannya di situ undangan. Itu apa bedanya bang dengan surat panggilan katanya kan? Saya takut bang, ini saya dipanggil apa diundang, ini maksudnya apa? Jadi bedanya surat undangan dengan panggilan. Kalau surat undangan dia hanya berupa klarifikasi aja. Polisi masih menyelidiki suatu kasus gitu loh.
Tapi kalau dia sudah mengirimkan panggilan, itu berarti mereka sudah melakukan penyidikan. Tuh kan guys. Pantes takut ya guys ya, pantes mangkir. Katanya benar, kok takut? Sudah ada tindak pidana yang terjadi dan mereka mencari tahu siapa pelakunya, siapa saksi-saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Dan itu upaya paksa namanya kalau sudah masuk tahap pemanggilan. Jadi kembali ke masalah undangan tadi, sesuai dengan pertanyaan teman kita tadi, Anda tinggal berpikir aja dengan cara membaca surat undangan itu, apa isinya surat undangan itu. Di sana pasti dijelaskan masalah apa yang membuat Anda diundang. Dari situ kan Anda sudah tahu tujuannya kemana, apakah Anda terlibat atau tidak. Tapi biasanya kalau undangan itu hanya untuk mencari keterangan saja petugasnya. Ya datangi sajalah kalau sifatnya undangan itu, datangi kalau Anda sempat. Kan? Diundang di TV, Sentana TV, iNews itu ya guys ya. Datang, giliran diundang oleh Polda Metro Jaya tidak datang. Nih di sini UGM siap lapor balik rombongan Roy Panji CS guys. Motiar gue. UGM berkepentingan karena dia mempunyai wadah itu. Bagaimana seorang Rismon ngompok masuk ke UGM, mana minta buktinya? Abang lo siapa? Kan gitu. Nah saya harus luruskan masalah ini. Datang minta tolong tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Lah kamu siapa? Karyawan kagak apa kagak? Kok minta-minta pada UGM? Kadang-kadang otak nggak nyambung di situ. Sok pinter, sok meminter, tapi ya bodoh gitu kan. Nah, saya harus ngomong kayak gitu karena tidak punya dasar hukum. Nah, sekarang kan UGM lagi mempersoalkan nih. UGM lagi mau buat laporan nih. Biar aja dibuktikan. UGM aja sudah ngomong, terlepas benar atau tidak, ya. Rektorat UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Lo mau apa? Yang punya UGM itu siapa? Kamu. UGM sudah menyatakan itu kok. Kok masih ribut? Dengar tuh. Pengadilan dan juga sudah ada terdakwa dan ditahan dengan perkara kasus ijazah. Perkara pengadilan itu tidak menunjukkan aslinya bahwa itu benar-benar asli. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang. Dari mana kok tahu? Karena di persidangan itu. Di persidangan tunjukin dari mana kok tahu, kok lihat. Nah saya balikin berpendapat katanya. Iya. Nah jangan katanya dong. Media nanya saya balikin aja gitu kan. Ya betul. Live ini langsung tadi pegawai perpustakaannya mengatakan Joshua Sinambela didampingi oleh Humas untuk ke perpustakaan, bahkan ke dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM didampingi, terus bisa mengakses skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar. Ya kan? Videonya dikirimkan kepada saya. Sedangkan si Doraemon pernah bilang kalau dirinya pernah mempunyai dan memegang langsung guys skripsi ataupun ijazah Pakde Jokowi. Tapi di sini si Doraemon mengaku bahwa dirinya dapat dari siapa guys? Joshua M. Sinambela. Ya guys ya, mau muter-muter terus. Mau bagaimanapun kalau bohong ya bohong, nggak bisa ditutupin guys itu. Maret 2025. Nah kalau suratnya nggak ada, kenapa dia bisa? Saya enggak. Oke, kami jawab Bapak. Sebentar, Anda ngomong saya kajian ilmiah. Nggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kesempatan. Silakan Bang Rismon. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer? Foto sendiri? Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Pegang langsung. Skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Dan skripsi temannya. Maksudnya pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan April jadi, kemarin. Di luar ijazah. Joshua Sinambela didampingi oleh Humas untuk ke perpustakaan, bahkan ke
dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM, didampingi, terus bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar Maret 2025. Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto dan lain sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Palsu ya guys ya, dan memegang langsung. Faktanya apa guys? Faktanya apa guys? Sekarang si Doraemon sudah mengaku bahwa dokumen yang didapatkan oleh Roy Panci CS, khususnya si Doraemon, itu pemberian dari Joshua M. Sinambela. Rekam jejak ada, tidak bisa dibohongi. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dan kami pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi Pak. Karena nanti harus diklarifikasi oleh Anda bertiga. Tapi saya berikan dulu sepanjang, karena ini tudingan bukan main-main ini. Output ilmiah. Ini baru pertama kali diungkapkan ini. Di Raid Bersuara eksklusif nih. Bung Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah dilihat langsung dari UGM. Mohon maaf. Skripsi Pak Jokowi yang sudah dilihat langsung di UGM, Bung Rismon menyatakan itu adalah skripsi Pak Jokowi palsu. Palsu. Yang tersimpan di UGM. Yes. Tuh kan guys ya, Bok sudah muter-muter guys kayak Anies. Sudah dibilang rekam jejak ataupun jejak digital itu tidak bisa hilang ya. Oke, Anda rekam bisa tuh hapus, tapi kalau orang lain yang sudah memegang jejak digital Anda, rekam jejak Anda, ya mana mungkin bisa hilang. Doraemon ya guys ya, kena pasal berlapis lagi. Akhirnya gelar doktor seorang Rismon ya dicopot. Alhamdulillah. Biasa. Apa yang menjadi latar belakang dicopotnya gelar doktor Rismon itu? Berdasarkan hasil penelitian daripada alumnus daripada kampus di Jepang juga, yaitu Bang Roni, kemudian Bang Joshua, apalagi mereka ini telah mengirimkan juga kepada Yamaguchi Daihaku atau kampus Yamaguchi. Apakah pertanyaannya ada seorang alumnus bernama Rismon? Kemudian, apakah ijazah yang tertera yang kemudian Dr. Rismon menunjukkan itu dikirim ke Yamaguchi Daihaku? Kemudian ternyata kampus Yamaguchi itu tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Wow. Mantap. Luar biasa, ini merupakan penelitian atau konfirmasi yang tepat dan akurat mempertanyakan hal demikian kepada kampus Yamaguchi-nya langsung, karena memang Bang Joshua itu juga alumnus daripada Yamaguchi langsung ya. Nah, ternyata kampus itu tidak pernah mengeluarkan ijazah Rismon itu. Yang kedua juga, kampus Yamaguchi tidak pernah punya alumni yang namanya Rismon. Luar biasa, luar biasa. Mantap kali ya guys ya. Mon, Doraemon, mental aman Mon. Pantas kemarin pas di saat iNews ya guys ya, langsung kicap, langsung mingkem ya guys, saat ditanyakan ijazah S2, S3 di Jepang. Modiar kue Mon, modiar kue. Makanya jangan lawan orang baik, jangan serang orang baik. Yaitu dibalas lagi ya guys ya, ini dibalasnya dengan kenyataan lagi. Artinya saudara, bahwa yang selama ini digembor-gemborkan bahwa saya ini alumnus S2, S3-nya, doktornya itu di Jepang, di kampus Yamaguchi, ternyata zong. Keinginan pribadi mempunyai gelar doktor dari Jepang, dari kampus tersebut, ternyata
bohong. Artinya teman-teman bahwa kebohongan ini berawal dari dirinya sendiri, obsesi yang terlalu tinggi, kemudian kita semua dibohongi. Yang lebih lucu lagi bahwa keinginan ini, bahwa menginginkan membongkar, meneliti dan sebagainya ijazah Jokowi agar menjadi palsu dengan cara walaupun pembenaran dan sebagainya, ternyata dirinya juga tidak terkonfirmasi di kampus Yamaguchi. Kan lucu teman-teman. Lucu sekali gitu ya. Seorang peneliti, doktor, ahli katanya kan, ahli forensik ya kan, tapi ternyata tidak terkonfirmasi jasanya, tidak terkonfirmasi alumnusnya. Kan lucu sekali. Banyak tertawa menimbulkan petak-petakan. Ketawa yang seperti ini. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Tapi yang kayak itu sudah jin itu, Bu. Coba lihat seluruh hantu kayak gitu nggak ketawanya? Ya dalam film-film bodoh lah. Pasti ibu-ibu yang kami muliakan, kita tertawa macam itu tidak dibenarkan. Ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini ya guys ya. Bahkan malah saya beranggapan kemarin juga sempat bilang ke Mas Wapres ya guys ya, masalah Roy Panji ya guys ya. Ayahnya ataupun orang tuanya sukses mendidik Roy Panji. Karena apa? Karena ayahnya, orang tuanya mempunyai rumah sakit jiwa guys ya. Ingat, rumah sakit jiwa. Jadi ayah ataupun orang tuanya sukses mendidik anaknya menjadi gila. Dan untuk Rismon Doraemon, aduh Jan ya, nasib Doraemon benar-benar mengenaskan ya guys ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, tangganya bonus durian lagi tuh. Wah. Makanya jangan lawan orang baik, jangan serang orang baik. Karena apa? Orang yang kalian serang itu adalah orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ingin memajukan negara Indonesia. Kalian bersikap seperti ini sudah diduga kan guys ya, dari dulu mereka pasti ada yang membayar. Dan sekarang ente Doraemon mau mengelak apapun ya sudah tamat ya guys ya. Karena apa? Sudah mengklarifikasi dan juga disuruh mencopot gelarnya. Karena apa guys? Bukan lulusan Jepang, tapi memakai lulusan Jepang. Sekali lagi, kawus ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa
kami melangkah, satu tujuan, satu arah, dengan semangat yang menyala. Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.